Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyelenggara Seminar Nasional EduMadnesia. Terima kasih kepada pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Lestari Onidia sebagai pemakalah dan sekaligus sebagai penulis satu dari penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Fobakus Matematika kelas 6 SD. Latar belakang masalah. Di era kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang yang ada dalam kehidupan manusia. Berdasarkan statement Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau dikenal dengan APJEI tentang pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022 hingga tahun 2023 mencapai 215,63 juta orang dan meningkat sebesar 2,67% daripada periode tahun sebelumnya dari buku Payamta tahun 2023. Kemajuan teknologi ini pun tak jauh dengan tantangan yang ada. Contohnya karena kenaikan jumlah pengguna internet tidak imbang dengan pemanfaatan smartphone dalam bidang edukasi. Tantangannya yaitu maraknya konten hiburan sehingga belum banyak konten pembelajaran berbasis mobile yang bisa diakses secara luas. Menurut Lestari tahun 2023. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di salah satu sekolah dasar di Kota Semarang, mendapatkan beberapa fakta, yaitu satu, media pembelajaran kurang interaktif dan menarik. Mengapa? Karena guru pada saat mengajar masih menggunakan media terbatas pada penyampaian presentasi ataupun video pembelajaran menggunakan LCD. Kemudian penggunaan media konkret pun juga terbatas karena hanya media yang tersedia di sekolah saja. Yang kedua, siswa masih kesulitan memahami materi volume bangun ruang, balok, dan kubus. Yang ketiga, belum ada pengembangan media berbasis Android di sekolah ini karena memang sekolah ini untuk adaptasi teknologinya masih kurang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah dalam penelitian dan pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran Fobakus berbasis Android untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran Fobakus berbasis Android untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran berbasis berbasis Android untuk kelas 6 sekolah dasar? Yang keempat, bagaimana hasil belajar siswa kelas 6 pada materi volume bangun ruang dan balok setelah melaksanakan pembelajaran dengan media pembelajaran Fobakus berbasis Android? Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian dan pengembangan sebagai berikut. Satu, mendeskripsikan pengembangan produk media pembelajaran Fobakus berbasis Android untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Yang kedua, menentukan kelayakan media pembelajaran Fobakus berbasis Android untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Yang ketiga, menentukan respon guru dan siswa kelas 6 sekolah dasar terhadap media pembelajaran Fobakus berbasis Android. Yang keempat, mengidentifikasi siswa kelas 6 sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran Fobakus. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau disebut juga dengan Research and Development R&D. Menggunakan model ADDI
dari Dick and Carey melalui tahapan analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Kemudian untuk pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen penelitian pedoman wawancara, observasi, angket, dan tes. Kemudian analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, menggunakan rata-rata persentase. Kemudian ada partisipan, yaitu siswa kelas 6 Rombel B, salah satu SDN di Kota Semarang. Untuk pengumpulan dan analisis data, tahap selanjutnya yaitu menghitung data dari hasil penelitian dengan skor presentase menggunakan rumus sigma N jumlah skor dibagi skor maksimal N dikali 100%. Dan hasil persentase kelayakan media kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori validasi berdasarkan nilai akhir yang dipresentasikan menurut Ari Kunto dalam bukunya tahun 2029 sebagai berikut. Ada interval persentase, kriteria, dan kualifikasi. Sumber dari buku Fikrianto tahun 2024. Setelah itu, hasil dari respon siswa dan guru kelas 6 dihitung menggunakan skala Likert pada skor 1 hingga 5 dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk skor 5 mendapatkan kriteria sangat baik, skor 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 sangat kurang. Sumber Anastasi tahun 2022. Kemudian hasil persentase respon siswa dan guru dapat diinterpretasikan dalam kategori sebagai berikut. Interval persentase 85% sampai dengan 100% adalah sangat baik, 69% sampai dengan kurang dari 85% adalah baik, 53% sampai dengan kurang dari 69% adalah cukup baik, 37% sampai dengan kurang dari 53% adalah kurang baik, 20% sampai dengan kurang dari 37% adalah tidak baik. Sumber dari Fikrianto tahun 2024. Hasil penelitian. Tahapan penelitian dan pengembangan media pembelajaran Fobagus ini melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Analisis. Tahap analisis yaitu peneliti melaksanakan wawancara studi pendahuluan dan juga observasi mengajar guru saat mengajar pembelajaran matematika. Selanjutnya, pada saat wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai pengumpulan data dan juga observasi mengajar menggunakan pedoman observasi sebagai pengumpulan datanya. Setelah itu, peneliti menganalisis konten materi kurikulum 2013 dengan menganalisis KD atau kompetensi dasarnya, kemudian indikator, dan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, menganalisis kekurangan media pembelajaran penelitian terdahulu. Jadi, peneliti menganalisis kekurangan media dalam penelitian terdahulu untuk dicari kekurangan atau kelemahannya, kemudian peneliti gunakan sebagai potensi dan sebagai dasar untuk peneliti lakukan pengembangan media pembelajaran Fobagus ini. Selanjutnya, peneliti melaksanakan pretest atau hasil belajar siswa awal sebelum menggunakan media pembelajaran Fobagus. Tahap yang kedua yaitu desain. Pada tahap ini, peneliti membuat storyboard sebagai rancangan desain awal sebelum peneliti mengembangkan desain ke dalam aplikasi Microsoft PowerPoint. Selanjutnya, menyusun e-book. Menyusun e-book sendiri itu juga diambil dari konten-konten materi yang ada dalam buku matematika terkait materi volume, bangun ruang, balok, dan kubus untuk kelas 6. Di dalam e-book ini sendiri mencakup tentang KD, KI, kemudian indikator, petunjuk belajar, tujuan pembelajaran, dan materi secara komplit sampai hingga ke dalam daftar pustaka. E-book sendiri disusun menggunakan Canva. Selanjutnya, peneliti menyusun soal dan kuis dan evaluasi dengan cara
menganalisis lebih dahulu konten materi yang tadi sudah dianalisis. Selanjutnya, peneliti mencari soal. Setelah itu, peneliti membuat soal dan kuis menggunakan iSpring Suite Pro atau iSpring Suite Pro 11 dan mendesain media beserta material di dalamnya dengan software Microsoft PowerPoint. Setelah semua desain selesai, termasuk dengan soal dan evaluasi, peneliti kemudian mengkonversi file dari PPT tadi ke dalam bentuk HTML5 dengan menggunakan iSpring Suite 11 Pro. Nah, iSpring 11 Pro ini menghasilkan file HTML5 yang selanjutnya nanti akan dikonversi lagi ke Android dengan menggunakan software Web2 APK Builder versi 5 Pro. Tahap yang ketiga itu pengembangan. Pelaksanaan validasi media ke para ahli, yaitu ahli media dan ahli materi dan praktisi. Untuk ahli media dan ahli materi, saya mengambil dari dosen pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Semarang sebagai validator. Dan juga untuk ahli praktisi, saya mengambil guru wali kelas 6 sampel, yaitu sebagai ahli praktisi. Selanjutnya, diperoleh hasil dari validator ahli bahwa tidak ada revisi produk, jadi peneliti bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahapan implementasi. Tahap uji coba media Fobagus ke siswa kelas 6B. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, 1. Guru dan peneliti meminta siswa untuk membawa smartphone masing-masing. Yang selanjutnya, peneliti menjelaskan pengenalan produk tentang Fobagus dan tujuan tentang pengembangan Fobagus ini. Selanjutnya, peneliti langsung meminta siswa untuk mendownload aplikasi terlebih dahulu. Mendownload aplikasi terlebih dahulu di dalam smartphone masing-masing. Dan jika ada kendala, mereka bisa meminta saya untuk mentransfer file ke dalam smartphone mereka. Setelah semua clear tentang penginstalan, maka selanjutnya yaitu tentang siswa mencoba untuk mengakses aplikasi terlebih dahulu dari halaman cover hingga ke fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Fobagus ini terdiri dari menu pendahuluan, menu materi, menu video pembelajaran, menu kuis, menu evaluasi, menu feedback, sama menu tim pengembang, dan juga ada petunjuk belajar. Nah, di dalam menu-menu ini masing-masing ada elemen-elemen tersendiri. Jadi, siswa bebas mengeksplor masing-masing. Untuk Fobagus sendiri ini, memang tujuan saya adalah untuk membuat aplikasi yang offline. Jadi, tidak terlalu mengandalkan kuota atau internet seperti itu. Nah, untuk aplikasi Fobagus sendiri yang mengandalkan internet adalah mengakses online flipbook, e-book Fobagus. Nah, untuk yang sama mendownload itu juga membutuhkan koneksi internet. Namun setelah mendownload maka materi bisa diakses secara offline, jadi bebas. Nah, selanjutnya setelah siswa selesai mengeksplor materi dan video pembelajaran, peneliti langsung ke tahap pengerjaan soal kuis. Nah, di sini semua siswa 28 orang mengerjakan kuis secara bersama-sama dengan batas waktu yang sudah ditentukan di dalam aplikasi. Di dalam kuis ini,
Setelah menjawab satu soal, maka siswa akan langsung berinteraksi dengan media, yaitu dengan adanya feedback. Feedback berupa jawaban benar atau salah. Nah, kemudian ada juga kontrol jawaban dengan menu question list. Ada juga fitur untuk audio. Jadi setiap soal itu ada record audio. Record audio untuk soalnya. Nah, selanjutnya ada juga penskoran. Setelah semua selesai mengerjakan kuis, mereka bisa langsung melihat skor mereka sendiri dan sebagai laporan, peneliti meminta mereka untuk men-screenshot dan dikirim ke peneliti. Selanjutnya yaitu mengakses menu evaluasi. Nah, setelah dari kuis, langsung dilanjutkan ke evaluasi. Di dalam menu evaluasi sendiri ini, peneliti juga sama melaksanakan post-test atau tes akhir dalam penggunaan media pembelajaran Wobagus. Jadi, siswa bisa langsung tahu apakah ada kenaikan atau tidak dari hasil sebelumnya. Yang keempat yaitu ada survei feedback. Di dalamnya itu adalah berisi soal-soal pilihan ya atau tidak untuk sebagai pendapat tentang media pembelajaran Wobagus. Nah, tahap terakhir dari implementasi yaitu siswa diberikan angkat respon terhadap media pembelajaran Wobagus untuk menentukan respon siswa kelas 6 sekolah dasar terhadap media pembelajaran Wobagus berbasis Android ini. Yang kelima, tahap evaluasi. Hasil penelitian dari angket respon siswa terhadap media pembelajaran Wobagus berbasis Android ini berdasarkan hasil uji coba medianya dari angket respon siswa kelas 6B memperoleh rekor 2043 dari skor maksimal 2240. Dari hasil penilaian angket siswa mendapatkan persentase rata-rata sebesar 91,21% termasuk dalam kriteria sangat baik. Nah, di sini adalah hasil aplikasi Wobagus. Dapat terlihat ini adalah cover, kemudian ada petunjuk penggunaan media. Kata dalam 3 garis ini adalah menunjukkan tentang menu-menu yang ada di dalamnya, kemudian ada video pembelajaran yang bisa dilihat secara offline, dan fitur pengembang. Nah, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Presentase rata-rata hasil validasi dari para ahli terhadap media pembelajaran Wobagus seperti berikut. Untuk validator media sendiri, mendapatkan rata-rata sebesar 93% dengan kriteria sangat layak. Kemudian untuk ahli materi sendiri dari keduanya mendapatkan rata-rata sebesar 93,75% dengan kriteria sangat layak, dan ahli praktisi mendapatkan persentase sebesar 93,5% dengan kriteria sangat layak. Untuk persentase rata-rata si respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran Wobagus berbasis Android ini mendapatkan hasil siswa kelas 6B rata satu kelas mendapatkan persentase sebesar 91,21% dengan kriteria sangat baik, dan guru wali kelas 6A sebesar 89,41% dengan kriteria sangat baik. Hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran Wobagus berbasis Android dapat dilihat dalam tabel, yaitu hasil belajar awal mendapatkan rata-rata sebesar 65. Nah, dari 28 siswa mendapatkan hasil 65. Kemudian untuk KKM sendiri di sekolah itu adalah 65. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil belajar awal siswa pada materi volume bangun ruang balok dan kubus sebelum menggunakan media pembelajaran Wobagus masih rendah karena setara dengan KKM, tidak ada peningkatan. Nah, kemudian setelah menggunakan media pembelajaran Wobagus terlihat dalam
hasil belajar kuis. Hasil belajar kuis sudah ada peningkatan sebesar 10,71 untuk rata-rata 28 siswa. Nah, selanjutnya ada peningkatan lagi di evaluasi. Dengan jumlah rata-rata satu kelas yaitu 93,21. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa sesudah menggunakan media Fobagus ini memang meningkat. Dan bisa jadi karena ada beberapa penyebab kenapa meningkatnya hasil belajar siswa dengan menggunakan Fobagus ini. Akan dibahas melalui pembahasan. Nah, produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran Fobagus merupakan salah satu media pembelajaran matematika berbasis Android dengan visualisasi yang menarik dan memberikan manfaat. Ketersediaan materi ajar bisa diakses setiap saat, menurut Wak Setiawan tahun 2017. Selain itu, media pembelajaran interaktif berbasis Android bisa merangsang pikiran, emosi, dan perhatian, dan kemauan belajar siswa yang terarah, tertujuan, dan proses belajarnya terkendali. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dicanangkan oleh De Vega tahun 2022 bahwa memang media pembelajaran interaktif itu merangsang pikiran, emosi, dan kemauan belajar siswa. Dan sehingga proses belajarnya pun juga terkendali. Media pembelajaran Fobagus berbasis Android ini sangat layak digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Yang berarti media pembelajaran Fobagus sudah memiliki fungsi atensi, yaitu mengarahkan konsentrasi siswa, fungsi afektif sebagai tingkat kenyamanan siswa belajar, fungsi kognitif sebagai tampilan materi memudahkan siswa memahami dan mengingat informasi. Fungsi kompensatoris yaitu mengakomodasi siswa lemah dalam memahami materi, sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifa dan kawan-kawan atau DKK tahun 2023. Siswa kelas 6 memberikan respon yang sangat positif terhadap media pembelajaran Fobagus dengan kriteria sangat baik. Penilaian ini didasarkan dari aspek media, aspek materi, aspek pembelajaran, dan aspek bahasa. Siswa kelas 6 mengaku media pembelajaran Fobagus memberikan pengalaman baru yang bermakna bagi mereka. Karena media pembelajaran Fobagus memberikan visualisasi yang menarik, interaktif, konsentrasi siswa pun juga terfokus pada media. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahra, Dewi, dan Ayu pada tahun 2024 tentang media pembelajaran yang interaktif memang memberikan pembelajaran dan pengalaman bermakna bagi siswa. Selanjutnya, media pembelajaran Fobagus berbasis Android ini juga memperoleh respon positif dari guru dengan kriteria sangat baik. Tanggapan guru tentang media Fobagus berbasis Android yaitu bisa diakses secara mandiri dan fleksibilitas tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Hal ini setara dengan penelitian yang dilakukan oleh DWG tahun 2022 dan Hindom Sahidi dan Sukmadi tahun 2024 bahwa media pembelajaran yang interaktif yaitu media yang bisa diajarkan secara mandiri dan fleksibel. Seperti itu. Kemudian hasil belajar siswa sebelum menggunakan media pembelajaran Fobagus menunjukkan rata-rata setara dengan nilai KKM itu sebesar 65. Nah, penyebab hasil belajar siswa rendah ini karena belum tuntas KKM karena adanya kurangnya media dan metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Setara dengan Subagio dalam penelitiannya tahun 2022 bahwa penyebab hasil belajar siswa rendah dan belum tuntas KKM karena memang adanya kekurangan dalam inovasi media dan juga metode pembelajarannya. Kemudian belum ada pengembangan media pembelajaran di sekolah mengakibatkan siswa merasa cepat bosan dan kurang memiliki perhatian sehingga hasil belajar siswa rendah. Hal ini sama dengan penelitian Lami, Akbari, dan Layar tahun 2023 bahwa memang penyebab siswa merasa bosan dan kurang memiliki perhatian yang tidak senang itu karena adanya kurang media yang
belum diterapkan di sekolah itu, atau kurangnya inovasi dalam metode juga, atau kurangnya pembelajaran yang menarik. Jadi siswa merasa cepat bosan dan monoton, sehingga kurang memiliki perhatian terhadap hasil belajarnya. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa satu, media pembelajaran berbasis berbasis Android ini dikembangkan dengan model ADDI, memiliki 5 tahap dengan terstruktur, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran bagus berbasis Android berdasarkan uji validitas ahli media dan ahli materi dan ahli praktisi dinyatakan sangat layak digunakan dalam pembelajaran matematika pada materi volume bangun ruang, balok, dan kubus kelas 6 semester 2. Respons siswa kelas 6 terhadap media pembelajaran bagus sangat baik dan sangat positif. Yang keempat, media pembelajaran berbasis Android membantu meningkatkan motivasi dan semangat siswa menjadi tinggi, sehingga hasil belajar siswa kelas 6 meningkat daripada hasil belajar siswa kelas sebelumnya. Terbukti dari tadi bahwa hasil belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran bagus meningkat lebih banyak daripada dari hasil sebelum menggunakan media pembelajaran bagus. Yang kelima, syarat untuk peneliti selanjutnya yaitu penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari penggunaan media bagus dan untuk mengujinya di berbagai konteks sekolah yang berbeda. Ini adalah sumber pustaka yang peneliti kutip. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai pengembangan media pembelajaran Fobakus Matematika kelas 6 Sekolah Dasar. Bila ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.